Selamat malam teman-teman trader dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading, yang pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan beberapa teman subscriber, yaitu tentang bagaimana cara menentukan ring, kemudian apa pengaruhnya nanti terhadap analisa. Ya, jadi sebelum mengawali materi pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya akan mencoba untuk memberikan gambaran dulu bagaimana kita bekerja dengan ring, bagaimana kita menganalisa market dari pergerakan ring. Ya, contohnya begini. Ya, ketika market dia berjalan atau bergerak kuat seperti ini, ya, maka untuk menentukan titik balik atau reversal yang kita butuhkan, yang pertama adalah tentu support kalau dia bergeraknya ke bawah. Yang kedua ring. Support ini punya 3 lapis, paling tidak kalau 3 lapis kebanyakan dia akan berbalik. Namun demikian tidak selalu 3 lapis, terkadang 1 kali support dia sudah reversal. Ya, ini yang nanti kita kombinasikan dengan yang namanya ring. Ya, kalau kita mengacu pada satu pengertian, maka bisa saya jelaskan yang namanya ring. Ya, saya coba untuk mengilustrasikan. Ya, ring ini adalah selisih antara harga minimum dan harga maksimum dari sebuah instrumen selama satu periode tertentu. Jadi ring yang dimaksud di sini tentu dalam satu periode tertentu dia akan menciptakan sebuah angka yang nanti bisa menjadi pergerakan rata-rata, sehingga nanti ada ring harian, ada ring mingguan, ada ring bulanan, tergantung bagaimana kita menggunakan time frame-nya. Ketika kita menggunakan time frame daily atau harian, maka tentu ringnya adalah ring harian. Ketika kita menggunakan time frame mingguan, maka yang kita hitung adalah ring mingguan. Nah, semuanya nanti akan berbeda tergantung juga dengan time frame yang kita gunakan. Intinya ring adalah selisih harga minimum dan maksimum, artinya ujung tertinggi dan terendah, di situ kita ukur. Bisa menggunakan perhitungan otomatis atau menggunakan manual. Kalau mungkin ada teman-teman yang sudah punya indikator yang bisa menghitung otomatis, tentu akan lebih cepat. Tetapi kita bisa menghitung juga secara manual. Yang penting tahu caranya, tahu tekniknya, dan bagaimana cara memanfaatkannya. Kemudian ada ring bound market. Ya, sekalian kita jelaskan apa itu ring bound market. Ya, ring bound market ini adalah satu harga yang bergerak naik turun di antara titik tertinggi dan terendahnya. Saya berikan contoh seperti ini. Jadi kalau ring bound market itu marketnya selalu dia naik turunnya di antara support dan resisten. Ya, begini. Sehingga ini tidak ada tren di sana. Tidak ada tren. Ini yang namanya ring bound market. Jadi ringnya bergerak di antara titik resisten dan titik support. Ada kalanya nanti ringnya mengikuti tren. Jadi ada tren, maka kita
juga nanti bisa gunakan ring di sana. Kemudian berapa ring pasangan mata uang itu? Ya sekali lagi tergantung juga pasangan yang kita tradingkan. Ya, masing-masing pasangan tentu punya kekuatan berbeda-beda. Jadi kalau saya gambarkan, ring ini adalah kekuatan pergerakan transaksi dalam satu periode tertentu. Kalau saya menganalogikan di dalam satu market yang konvensional, ya misalkan pasar glodok yang saya sering sebutkan untuk contoh, misalkan di dalam pasar glodok itu pergerakan perdagangan atau transaksi perdagangan dalam satu hari transaksi mencapai 100 miliar misalkan. Artinya 100 miliar ini bukan satu pedagang, tetapi ini kumpulan dari beberapa pedagang. Sehingga transaksi harian dia bisa mencapai angka 100 miliar. Misalkan pedagang bakso, satu hari dia kemampuan transaksinya, ya perputaran uangnya ketika dia jualan dalam kondisi normal misalkan 2 juta. Kemudian nanti ada pedagang baju muslim misalkan, dia satu hari kemampuan transaksinya adalah 100 juta dan sebagainya dari kumpulan dari beberapa pelaku pasar itu atau penjual yang ada di pasar itu satu hari dalam kondisi normal misalkan 100 miliar, maka disitulah kekuatan pasar itu. Ya, naik turunnya sekitaran itu. Sangat kecil kemungkinan ketika hari-hari dia 100 miliar, tiba-tiba dalam kondisi normal tidak ada berita yang sangat signifikan atau tidak ada momen, ini tiba-tiba langsung naik 300 juta. Naik 300 juta. Hal seperti ini mungkin juga terjadi, tetapi kecil kemungkinan. Kenapa? Karena masing-masing pedagang punya kekuatan sendiri. Pedagang bakso yang tadinya satu hari transaksinya sekitar 2 juta misalkan, itu sudah maksimum dia menggiling daging misalkan 20 kilo. Karena kalau dia menggiling 40 kilo atau dinaikkan 2 kalinya tanpa ada momen, maka yang terjadi dari pengalaman histori yang ada tidak habis. Karena itu si pedagang bakso selalu stabil di angka 20 kg tadi. Sehingga perputaran misalkan sekitar 2 juta. Kalaupun ada kenaikan yang lebih signifikan, tentu ada hari-hari tertentu, ada momen-momen tertentu. Nah, ini kalau di dalam pasar mata uang namanya news, ada berita. Sama halnya dengan pasar konvensional, ada momen-momen khusus. Ya, secara umum dalam kondisi normal ya itu saja. Artinya pergerakan sekitaran itu. Ada naik turunnya tidak terlalu berbeda jauh. Kecuali sekali lagi dalam catatan, kecuali ada momen-momen khusus. Hari raya, libur nasional, libur panjang dan sebagainya. Ya, tentu akan menaikkan omset, akan menaikkan perputaran transaksi. Sama halnya dengan mata uang. Ya, mata uang ini juga sebenarnya juga tidak fix di angka tertentu, tetapi kisaran ini saya gunakan untuk memproyeksikan rata-rata. Seperti yang saya tadi analogikan dengan pedagang bakso tadi, maka rata-rata harian sekitaran itu. Kalaupun ada naik turunnya, ya tidak terlalu jauh, kecuali sekali lagi ada momen-momen khusus. Kalau di perdagangan mata uang maka ada berita, ada news di sana, ada berita besar fundamental yang bisa sangat berpengaruh pada hari itu. Maka saya berikan catatan ring harian pada pair utama. Saya sebutkan ini sebagai contoh, tetapi ini secara umum bergeraknya sekitaran ini dalam kondisi normal. Euro USD
ini perkiraan atau pergerakan transaksi harian rata-rata di antara 850 sampai 1500 poin atau setara dengan 85 sampai 120 pips di kondisi standar dengan broker yang menggunakan 5 digit. Tetapi saya menggunakan angka yang termasuk sennya dengan menyebut angka pips untuk mempermudah. Ya, sekali lagi teman-teman jangan alergi dengan istilah ini. Saya tahu betul walaupun ini sebenarnya 85 sampai 120 pips dalam kondisi standar, tetapi secara umum teman-teman memahami pergerakan ini adalah pergerakan pips walaupun sennya ini harusnya tidak kita gunakan. Ya, tetapi anggap saja saya menggunakan broker 6 digit. Ya, sehingga 850 sampai 1200 pips di broker 6 digit. Teman-teman yang menggunakan broker 5 digit 85 sampai 120. Ya, jangan terlalu dipertentangkan karena terpenting adalah kita memahami bagaimana kita menerapkan. Kemudian GU atau GBP USD ini di antara kisaran 900 sampai 1500 pip. USD CPY 900 sampai 1200, USD CHF 700 sampai 1300. Nah, nanti kita akan coba untuk menghitung di MetaTrader bagaimana nanti rata-rata ring harian di sana. Ya. Oke, kita kembali ke MetaTrader. Ya, saya akan coba untuk menghitung di GU atau GBP/USD, di mana GU tadi rata-rata harian atau ringnya 900 sampai 1500. Apakah betul sekian itu? Ya, kita coba mulai dari sini mungkin ya, dari ujung atas ke ujung bawah atau sebaliknya. Kita menghitungnya boleh dari atas, boleh dari bawah. Yang penting nilai atau harga terendah ke harga tertinggi, minimum ke maksimum boleh. 969 masuk. Kemudian kalau kita lihat berikutnya berapa? 1100. Ya, tetap di antara 900 sampai 1500. Ini 800. Ya, bahkan kurang sedikit. Kemudian di sana ada 750-an, berapa? 870-an, hampir 900-an. Kemudian yang ini 1000-an, 1050. Berikutnya yang hari Jumat kemarin mungkin tidak sampai 900 ini, 600-an. Jadi sekali lagi angka ini tidak bisa kita jadikan sebagai angka patokan secara fix. Yang terpenting adalah kita bisa mengenali ciri khas apakah dia mau berbalik atau lanjut. Sehingga ketika tidak ada sinyal untuk berbalik, kita nanti tidak ambil posisi berlawanan sebelum ada sinyal kuat di sana. Saya kasih contoh salah satu market ya, misalkan hari apa ini, kita contohkan di ini, hari ini yang saya highlight ini salah satu contoh. Coba kita highlight tanggal 7 Juli ya, bagaimana kita mengenalinya ini dengan ring dan support dan resisten. Oke, di hari sebelumnya ini, di hari sebelumnya ini tidak ada support, tidak bisa kita jadikan support dan resisten karena tidak ada harga yang lebih rendah. Maka kita menggunakan yang hari sebelumnya. Kita gunakan titik support di sini. Ya, saya ngambil yang banyak rejeksi di sini. Ini titik supportnya, titik resistennya berarti kita ambil keseimbangannya. Ini sekitar ini. Ya, atau kita
Kita bisa lihat titik support resisten ada keseimbangan di titik bukanya. Oke, berikutnya setelah kita menentukan titik support dan resisten, maka ketika masih bergerak di antara itu, ya kita juga bisa wait and see misalkan, atau menunggu untuk memastikan bahwa market betul-betul mau bergerak naik atau turun. Ya di awal market sempat naik kemudian ditolak lagi ke bawah. Market sempat naik tetapi di area ini, di area resisten ini, yang ini tidak ditembus. Maka dia balik lagi, kembali mencoba untuk retest naik, dikembalikan lagi sehingga sampai pada akhirnya buyer dilawan kuat oleh seller. Ya seperti yang pernah saya sampaikan, sekali lagi ini hijau ini sudah dilawan atau dikuatkan, dipatahkan oleh merah, maka selesai warna hijau ini, kita ganti berubah menjadi merah yang mendominasi. Tetapi jangan lupa di sana titik supportnya masih belum ditembus atau belum di breakout, sehingga lebih baik kita menunggu lebih kuat lagi. Ya, kalau saya highlight biar lebih besar lagi, tanggal 7 Juli. Ya, ini ya, biar nanti lebih jelas. Kalau kita lihat pergerakannya, perhatikan. Ini naik, kemudian turun. Nah, kemudian turunnya kita lihat. Nah, hijau ini sudah dipatahkan oleh merah, seperti yang sebelumnya juga kita pernah singgung tentang pola candle. Ya, sekalian juga saya singgung biar nanti lebih lengkap. Ini pola candle merah, kemudian setelah itu ada pergerakan seller yang lebih kuat, sehingga kalau kita kombinasikan kekuatan sell ini sampai di sini, oke, seperti ini. Nah, ini artinya ini adalah bearish engulfing, di mana merah ini menutup dari warna hijau, maka ini peluangnya untuk akan lanjut turun. Maka kita di sini ambil posisi sell di sini, kemudian dengan tetap menjaga manajemen risiko titik stop lossnya di sini. Ya, ini adalah stop lossnya. Take profitnya di mana? Take profitnya seperti yang pernah saya sampaikan, diingat ketika masih pagi, ya karena kita menggunakan metode trading jangka pendek, ya 1 hari selesai misalkan, maka ketika masih pagi di bawah jam 2 ambil profitnya 30 sampai 60 saja, jangan terlalu muluk-muluk, sehingga ketika kita ambil posisi sell di sini, ya masih tercapai. Kemudian ketika turun lagi, ya ketika turun lagi sampai di sini, ini tentu akan memperkuat juga posisi sell, tetapi jangan lupa titik resisten atau titik supportnya belum tersentuh di sana. Tanggal 7 ya. Ya, ini titik resistennya. Titik resistennya kita lihat tadi di mana tadi resistennya, tanggal 7, yang tanggal 7. Ini tanggal 7 berarti resistennya di area sini tadi. Saya tandai di sini. Ya, misalkan ini terlalu jauh, misalkan ya kita bisa gunakan sebelumnya. Ya kita bisa taruh di sini. Ya tidak harus, ini tidak harus fix begini. Ini ibaratnya kita gunakan untuk mempermudah kita mengenali apakah dia nanti reversal atau continue. Ya, berarti titik resistennya di sini. Ya, kita buat keseimbangan. Karena kita sudah ketemu titik supportnya, kita buat keseimbangan. Di sini adalah titik resisten.
Sehingga ketika ini masih belum tersentuh atau belum bisa breakout, maka tetap dia berpeluang. Ya, tetap berpeluang untuk kembali atau reversal. Tentu harus dengan ciri-ciri. Nah, ketika misalkan betul tadi ya, atau tanggal 7 yang ini sorry ya. Ya, saya tandai biar nanti tidak keliru-keliru ya. Ya, ketika ini sudah tidak, maaf, berarti di sini tadi ini titik resisten supportnya, kemudian titik resistennya kita buat keseimbangan di sini. Ya, ini ketika tadi sempat naik kemudian ditolak, nah sampai di bawah perhatikan ternyata di titik terendahnya dia kembali. Ya, merahnya perhatikan, saya perbesar ya biar nanti agak jelas sedikit. Perhatikan merahnya ini sempat turun, tetapi pas berada di titik terendahnya ini dia tidak bisa lebih panjang, bahkan ditutup di sini dia kembali. Berikutnya di candle berikutnya diikuti dengan candle warna hijau. Ya, dia mencoba untuk melanjutkan sell ini pertama, kemudian ditolak oleh buyer, ditutup dengan buyer mendominasi, dan ini tetap berada di atasnya titik terendah. Artinya area support ini tidak tersentuh, bahkan kembali. Maka ketika sudah ada konfirmasi hijau, sebenarnya kita bisa ambil posisi di sini buy. Ya, kenapa kita juga hati-hati di sini? Karena juga ringnya belum ketemu dari tadi, misalkan sampai sini, ini ringnya baru 500, sementara perkiraan sekitar 900-an sampai 1500. Ya, walaupun yang kemarin, ya kita juga bisa lihat yang kemarin, ring yang kemarin adalah 600, maka bisa jadi sekitar 600 itu mantul. Karena ring biasanya tidak beda jauh dari hari-hari sebelumnya yang terdekat, yang paling utama terdekat. Yang kemarin ini 600 kembali mantul. Ternyata ketika ini bergerak belum sampai angka 600, dia sudah reversal. Nah, ini adalah gunanya kita menghitung ring, kemudian kita juga kombinasikan dengan titik support dan resistennya. Ya, perhatikan ketika sudah ada hijau 2, dia kuat naik. Nah, begitu dia naik, bahkan titik rejeksi yang di sini sudah dilewati, ya kita juga bisa menentukan sebenarnya di sini titik awalnya untuk support resisten juga bisa. Kalau langsung sini juga tidak apa-apa tadi. Nah, di sini. Kalau terlalu jauh, kita dekatkan lagi, sehingga untuk mempermudah kita mengenali aja. Ya, ketika breakout maka dia akan lanjut. Nah, lanjutnya ini sampai kapan? Nah, tentu kita punya ring tadi. Ya, pertama ini resisten ditembus, maka resisten yang pertama ini ditembus, berubah fungsi resistennya menjadi support sekarang. Nah, resisten berikutnya di mana? Diperkecil lagi. Ya, kita lihat ada enggak resisten berikutnya. Ternyata ada. Nah, ini titik yang sering banyak di situ terjadi penolakan, di situ adalah titik menentukan titik support maupun resistennya. Ini adalah titik resisten, ini berubah menjadi support sekarang. Ya, perhatikan ketika di area ini, di area support dia mulai ada rejeksi, mulai ada merah. Nah, di situ bisa jadi titik reversalnya. Kemudian kita ukur dari ujung ke ujung, ya ternyata sudah 1190. Nah, tidak perlu menunggu 1500. Kalau di area resisten sudah banyak penolakan di sana dan ada muncul sinyal sell, maka hati-hati di situ bisa jadi titik reversalnya. Jadi tidak harus menunggu angka fix 1500.
Diingat, ring yang paling bagus atau paling akurat dari hari-hari sebelumnya, ya 1-5 hari terakhir, yang paling dekat adalah 1 hari yang kemarin. Kalau 1 hari kemarin sudah ditembus, maka cari yang dalam 5 hari terakhir itu paling panjang. Nah, dari 5 hari terakhir yang paling panjang 1, 2, 3, 4, 5 mungkin sekitaran ini. Kita ukur di sini, nah 1300-an. Maka tidak heran ketika ini mencapai angka 1275, 1300, ini dia reversal. Sehingga penguatan kita di situ ketemu. Yang pertama resisten, dia ditolak, artinya tidak breakout. Yang kedua ringnya sudah mencapai, maka keyakinan kita untuk open posisi sell di situ akan makin kuat. Artinya potensinya akan makin kuat dengan dasar yang ada itu. Yang pertama dasarnya adalah titik resisten, yang kedua ring, yang keempat tentu pola candle yang terbentuk di sana. Ya, di sini sudah ada penolakan, kemudian dikonfirmasi warna merah, maka kita bisa ambil posisi sell di yang warna hijau ini. Loh, ini kan naik. Iya, itulah gunanya kita nanti menggunakan manajemen resikonya. Jangan langsung berharap ketika kita OP, ketika entry langsung plus, ya. Di dalam market ini selalu naik turun dulu. Yang penting kita tahu batasnya, tahu titik toleransinya ketika market berbalik, ya. Seperti itu cara penggunaannya, ya. Kalau misalkan tidak ketemu hari ini, maka misalkan ringnya hari ini sudah lebih dari yang kemarin. Jadi yang pertama kita gunakan tentu mengukur ring yang kemarin sebagai dasar dulu. Ya. Kemudian kalau ring yang kemarin ditembus atau dilewati, maka gunakan 5 hari terakhir itu mana yang paling tinggi, kita gunakan di situ. Ya, kalau misalkan hari kemarin tidak ditembus, maka yang kita lakukan tentu support resistennya tadi, kemudian adakah di sana muncul sinyal reversal. Dari mana sinyal itu? Yang pertama tentu ada pola candle yang terbentuk di sana, pasti ada. Kemudian area support resistennya di area itu pasti kembali atau tidak di breakout. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Mungkin itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau ada bahan materi yang teman-teman pengen sampaikan atau pengen diulas, silahkan sampaikan di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas dan kita akan berikan penjelasan. Terima kasih teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Jangan lupa yang belum berlangganan, silahkan klik like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat untuk orang lain, untuk teman yang lain. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa profit dengan konsisten. Terima kasih, selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.